Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjawab dari seorang penonton YouTube atau channel Master Santo atau Pak Santo, yaitu bagaimana peran Microsoft Excel terhadap aplikasi lain, terutama Microsoft Word. Dia menanyakan tentang bagaimana membuat tabel dari Microsoft Excel agar bisa diterima di Microsoft Word. Nah, saya akan menjawab secara cepat saja supaya efektif ya, karena ciri khas dari konten saya adalah sekitar 10 menit ya rata-rata. Nah, kita ikuti simulasi atau jawabannya seperti berikut. Oke, jadi ini sudah saya siapkan satu lembar kerja Microsoft Word ya. Satu lembar kerja Microsoft Word seperti yang Anda lihat di layar. Kemudian setelah itu kita bisa mengetik seperti biasa, seperti layaknya kalau kita mengetik Microsoft seperti ini. Misalnya ini saya penggal, ini kalimat teks itu tetap diketik dengan Microsoft. Adapun perincian yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Ini dia dalam arti di atas itu sudah ada kata-kata atau kalimat yang lain. Ini sekali lagi untuk menggambarkan. Di sini ada tabel. Nah, kalau Anda mau menyisipkan penjelasan di dalam tabel, siapkan satu atau beberapa baris di bawah. Jadi di sini nanti ada calon tabel. Ya, perhatikan kalau kita menggunakan show or hide, di sini ada saya siapkan 3, 1, 2, 3, yang ini teksnya ya. Misalnya tabel 1, nah semacam itu. Kemudian tabel 1 ini kita center ya. Ini dibuat di Microsoft Word-nya ya. Tebal. Di sini boleh disembunyikan. Adapun perincian yang selengkapnya ya bisa gitu ya, bisa terlihat gitu ya, terlihat gitu dalam tabel 1 sebagai berikut. Nah, sebagai berikutnya ini Anda membuatnya di Microsoft Excel gitu caranya. Nah, di dalam Microsoft Excel silahkan Anda mau membuat table berapa kali berapa, walaupun di Microsoft Word juga sudah disediakan fasilitas untuk table, tapi hubungan antara Word dan Excel itu yang ditanyakan oleh penonton saya. Ini kita buat bordernya, silahkan. Kita buat misalnya nomor, di sini misalnya nama, kemudian bagian, terus honor per jam misalnya, lalu lama jam, lama kurung buka jam, kemudian total honor, kemudian ini pajak misalnya, total terima, ini keterangan. Nah, ini contoh tabelnya. Salah satu keunggulan di dalam Microsoft Excel kalau buatan tabel ini, Anda dalam pembuatan nomor urut misalnya. Nomor urut kalau seperti sudah pernah kita buat sebelumnya, cukup 1, 2 di blok, kemudian di drag. Ya, ada 10 misalnya. Ya, kita bisa nyisipkan satu kolom atau satu baris biasa ya. Di sini boleh diulang. Ya, sampai 10. Semacam itu. Lalu kita rapikan. Ini boleh dibuat bold misalnya, kemudian center dan seterusnya. Bahkan ini Anda boleh menggunakan wrap text
dan sekaligus tinggi dari kolomnya juga boleh diatur di sini. Nah, ini boleh juga menggunakan format printer seperti yang sudah pernah kita buat macam itu. Nah, di sini boleh kita rapikan sebelum kita copy paste atau copy paste di Microsoft Word-nya, ya, macam itu. Oke, ini kurang huruf A lama ya, jadi harus fix terlebih dulu ya sebelum kita paste atau paste di Word-nya. Ini sudah kita rapikan di Microsoft Excel-nya. Fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Excel boleh Anda pakai tentunya, macam itu. Nah, kalau sudah, ini kita blok seperti biasa. Mengetiknya boleh di Excel, boleh di Word, kecuali nomor urut. Nomor urut akan lebih efektif kalau kita buat dengan Excel. Demikian juga untuk penghitungan honor, misalnya honor per jam, dia mempunyai fasilitas copy paste spesial ya, nanti habis ini kita peragakan. Misalnya honor per jam 50.000 ditulis 50, 75, 80, 90, ya, mungkin ada yang 65, 55, 100 misalnya, 50, 65, ya, 60 dan seterusnya. Ini kita tidak perlu mengetikkan 3 buah tol di belakang angka 50 ya, cukup kita pernah belajar yang namanya special value ya. Ini kita buat kolom bantu, kolom N ini sebagai kolom bantu aja. Jadi angka 50 kita klik, diawali dengan tanda sama dengan, dikalikan 1000. Nah, kemudian kita tinggal drag ke bawah, baru kita copy di sini dengan special values. Nah, karena ini kolom bantu kita hapus. Kemudian ini boleh di format sekalian ya, format koma atau koma style tanpa desimal. Kemudian nama jamnya silahkan masing-masing. Tadi kan ada nama bagian itu tidak saya jelaskan karena hanya tinggal diketik saja. Jadi kalau lama jamnya ada 5, 3, misalnya 3, 5, atau terserah ya, 3, 5, 2, 5, 3, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga Excel di sini keunggulannya adalah kita tidak perlu ngetik secara lama, tetapi cukup membuat fungsi. Misalnya total honor kan perkalian si awal dengan sama dengan ini dikalikan ini. Lalu kita tinggal generalisir ke bawah. Kalau semua pajak itu 10% ya rumusnya sama dengan 10% dikalikan totalnya. Kemudian tinggal di drag juga. Nah, lalu untuk total prima rumus matematika biasa, yaitu sama dengan total dikurangi pajak. Ya. Terus kita double klik. Nah, kalau kita mau kasih total atau jumlah gitu ya, jumlah, di sini ada tertinggi, terendah, ya, kemudian rata-rata. Ini tidak ada di Microsoft Word, maka Anda bisa melakukannya di Microsoft Excel. Nah, nanti kalau sudah jadi baru kita copy paste di Microsoft Word-nya gitu ya. Ini seperti biasa fitur-fitur juga boleh otomatis kita menggunakan auto sum. Tertinggi kita bisa menggunakan max seperti biasa ya. Nah, tapi hati-hati dari mana sampai mana ini harus pas, tepat gitu. Demikian juga untuk mencari nilai terendah kita pas dan average.
keterangan diketik biasa. Oke, begitu. Nah, kalau sudah selesai, di mana peran dari Microsoft Excel ini sudah tuntas, baru kita blok semua tabel ini, termasuk resume atau rekapitulasi di bawah itu. Kalau perlu boleh dibuat tabelnya sudah di bawah sini ya. Kemudian baru kita copy. Perhatikan kita masuk ke program Microsoft Word tadi, kita paste. Di sini ada beberapa perintah paste nanti. Kalau kita paste biasa seperti apa ya. Nah, kalau Anda merasa ini sudah rapi ya sudah, kalau belum boleh Anda rapikan lagi ya. Kalau misalnya ini sudah rapi ya sudah, tetapi kalau ini rasanya kurang rapi, Anda bisa merapikannya dengan Microsoft itu sendiri semacam itu. Tapi yang jelas di sini rumus penjumlah perkalian dan juga rumus persentase pajak maupun rumus penjumlahan pengurangan pencarian nilai tertinggi terendah rata-rata sudah diambil alih oleh Microsoft Excel, sehingga kita tidak perlu mengetikkan lagi. Nah, kalau kita akan paste yang lain, di sini kan ada paste spesial juga ya di dalam Microsoft Word. Ya. Di sini kita ada beberapa pilihan ya, silahkan dicoba. Misalnya formatted text itu seperti apa? Relatif sama, tapi perhatikan untuk angka itu di sini akan urut ya, rapi di sini. Beda dengan paste biasa. Kalau Anda klik paste biasa, nah ini enggak beraturan ini. Nih ya, ini enggak beraturan. Misalnya 99.000 dengan 292.000 maupun 450.000 kan berantakan. Sehingga Anda kalau copy paste dari Excel ke Word itu menggunakanlah paste spesial, lalu di situ pilihannya adalah formatted text ya. Di sini oke, jadi begitu saya kira. Selanjutnya Anda bisa rapikan, silahkan masalahnya ini mau di center atau dibuat layout yang lain, itu bisa Anda lakukan secara manual, karena ciri khas dari Microsoft itu untuk ketik-mengetik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan sekaligus menjawab pertanyaan. Semoga jawaban ini memberikan pencerahan dan terjawab pertanyaan itu. Kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan di like and share supaya banyak orang juga yang terinspirasi dari tips ataupun disebut trik atau apapun, silahkan supaya mereka pun juga tercerahkan, sehingga akhirnya tidak hanya Anda yang kompeten, tapi semua orang menjadi kompeten. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.